pepatah Jawa mengatakan mencegah luwih becik tinimbang ngobati. Untuk itu seyogianya mestinya kita memakai agen hayati jauh lebih awal sebelum kita melakukan pertanaman di persawahan. Nama saya Jumeno, alamat Karangploso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Posisi saya Ketua Gabungan Kelompok Tani Sidomakmur, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan. Adapun Gapoktan Sidomakmur berdiri pada tanggal 23 September tahun 2000. Saat ini 2017 sudah tergabung 22 kelompok tani yang terdiri dari 21 dusun di desa dengan beranggotakan 1.272 petani dan 11 KWT serta 11 kelompok ternak. Lalu program-program yang kami kerjakan adalah kami memprioritaskan yaitu pengembangan agen hayati yang saat ini masih sangat dibutuhkan dan masih minim sekali dikenal oleh masyarakat dikarenakan masih hal baru walaupun sebetulnya sudah cukup lama dikenal masyarakat. Seiring perkembangan zaman kami mengembangkan beberapa jenis agen, yaitu satu, pembuatan Corynebacterium atau Piney bacillus yang berbahan baku ekstrak kentang. Yang kedua yaitu pembuatan Trichoderma untuk mengantisipasi layu fusarium dalam tanaman sayuran khususnya cabai, tomat, dan pohon pisang. Yang ketiga PGPR yang berfungsi untuk memicu pertumbuhan tanaman atau merangsang pertumbuhnya akar, dan kami ikuti dengan rekayasa pembuatan pupuk organik cair maupun organik padat serta dekomposer. Agen hayati adalah bukan pestisida, tapi agen hayati adalah merupakan bagian daripada ekosistem yang perlu diaplikasikan di pertanaman dari mulai perendaman benih, pindah tanam, sampai usia jelang panen. Hal tersebut kenapa kita harus menggunakan agen hayati? Agar semua jenis tanaman yang kita budidayakan akan lebih kuat untuk menahan serangan-serangan OPT khususnya hama dan penyakit. Karena apa? Karena kandungan organik di dalam tanah kita rata-rata kurang dari 3%, sementara dibutuhkan 5%. Inilah yang perlu kita perhatikan pada masyarakat luas, khususnya kita mulai dari kelompok tani Sidomulyo, gabungan kelompok tani Sidomakmur Desa Sitimulyo. Kami menggagas program tersebut menjadi program unggulan atau prioritas utama, sehingga sampai saat ini kami diberi pendanaan oleh desa sebuah bangunan gedung untuk mengembangkan agen hayati tersebut. Perlu kami jelaskan kepada Bapak Ibu cara pembuatan Corynebacterium. Langkah awal adalah kita memilih kentang yang cukup tua dan bagus, tidak yang busuk. Kentang disiapkan dan dikupas, dicuci lalu dipotong-potong, masukkan kentang. Setelah mendidih, campurkan gula kurang lebih 175 gram. Aduk, setelah betul-betul mendidih baru kita angkat kentangnya. Langkah selanjutnya setelah bahan-bahan siap, kita masukkan dalam isolator. Kita salurkan dengan PK, larutan PK untuk antisipasi bakteri. Sambungkan dengan gelas wool untuk penyaringan. Selanjutnya di sini ada air kontrol untuk antisipasi bakteri dari luar. Dari larutan PK ke isolator, proses ini diaduk secara otomatis melalui aerator yang prosesnya selama kurang lebih 14 hari. Untuk pembuatan PGPR, kami memakai biang yaitu akar bambu dan sedikit tanah yang sudah lapuk, bisa akar kolonjono, bisa akar alang-alang. Tempatkan air, masukkan atau dibuka terasi yang sudah disiapkan sampai mendidih. Langkahnya prosesnya sama dengan seperti Corynebacterium, waktunya juga sama 14 hari, namun proses tempat isolatornya adalah yang berbeda. Trichoderma yaitu berbahan baku gergaji kayu lunak yang sudah hilang getahnya. Kedua dengan bekatul, ketiga ada sedikit dolomit, gula sedikit,
untuk menambah mikroba atau protein di jalanan. Bekatul dan gergaji kayu lunak dengan perbandingan gergaji kayu lunak 60% dan bekatul 40%, dicampur merata, tambahkan gulumi, baru tuangkan air. Setelah betul-betul merata, kita bungkus. Yang sudah jadi dimasukkan di dalam pengukus atau dandang, kita sterilkan selama 120 menit. Setelah itu kita dinginkan, lalu kita siapkan bibit atau F1, kita masukkan di inkas khusus pembuatan trichoderma. Gas tersebut harus betul-betul steril, alkohol 70%. Setelah itu kita aplikasikan di dalam pupuk organik yang sudah difermentasi atau sudah jadi. Kita buat per 1 on atau 1 kemasan itu untuk 50 sampai 100 kg per 1 on. Kenapa kita harus mengaplikasikan atau memakai agen hayati jauh lebih awal di pertanaman? Karena pepatah Jawa mengatakan mencegah luwih becik tinimbang ngobati. Karena kalau sudah terjangkit penyakit atau bakteri, kita sangat susah untuk mengobati. Untuk itu seyogianya mestinya kita memakai agen hayati jauh lebih awal sebelum kita melakukan pertanaman. Yang selanjutnya hubungan dengan agen hayati untuk wilayah Desa Sitimulyo sudah cukup familiar, sudah setiap kelompok tani sudah menyerap. Namun untuk petani itu memang masih sangat susah karena belum familiar di mata petani. Untuk itu kami Bapoktan Sidomakmur dengan konsisten kita mulai dari pengurus, lalu ke anggota lalu ke masyarakat dengan konsisten selalu mengingatkan alangkah bagaimana pentingnya aplikasi penggunaan agen hayati tersebut, dikarenakan sebelum adanya agen hayati kita selalu berlebihan dengan memakai pestisida kimia yang tidak bijaksana. Harapan kami Bapoktan Sidomakmur, khususnya untuk anggota Bapoktan Sidomakmur wabil khusus, lebih umum lagi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, mari petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani maupun petani kebun, kita song-song hari esok dengan ceria, dengan gembira, dengan kita perbanyak penggunaan agen hayati, karena itu salah satu bentuk kita berbuat secara bijak untuk mengelola ekosistem di mata masyarakat. Yang selanjutnya, karena agen hayati ini belum bisa dijual secara bebas, petani maupun kelompok tani silahkan masing-masing untuk menghubungi Bapoktan terdekat. Kalau tidak bisa berhubungan dengan Bapoktan kami, Bapoktan Sidomakmur Desa Sitimulyo, yang nomor kontaknya ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.